kalau misalnya Islam itu agama yang benar, agama yang diridhoi Tuhan, masa bisa dihancurkan oleh satu orang yang fana sih? Aku kan cuma menyampaikan pengetahuan, menyampaikan gagasan gitu. Masa Islam hancur gara-gara itu gitu? Ya, salam, kembali bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi video diskusi antara Kumaila, dan mereka tentunya membahas akan berbagai macam hal. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Tipsnya skeptis dulu. Skeptis dulu? Iya. Okay. Jadi kalau misalnya ada guru spiritual bilang, kamu supaya misalnya muka aku jerawatan, supaya jerawatnya sembuh, nih dibasuh pakai air doa dari aku dulu gitu. Terus nanti aku akan tanya doanya apa, kandungan airnya apa, terus gimana caranya air ini bisa punya efek ke kulit aku misalnya. Kita tuh suka berpikir lompat karena kita nggak peduli sama alur pikir ya. Kita cuma peduli sama premis, terus tahu-tahu kesimpulannya kemana gitu. Nah, Kumaila sepanjang hidupnya belajar di pesantren, tiba-tiba gosipnya misionaris Kristen gitu. Nah, aku nggak tahu itu alurnya gimana gitu. Nah, dan itu yang banyak terjadi, abuse yang terjadi di guru-guru spiritual dan para pemimpin agama itu kan. Misalnya mereka bohongin perempuan-perempuan yang muda dan polos ini dengan, biasanya bohonginnya gimana sih? Mereka kan biasanya juga nggak berani untuk nggak nurut ya. Biasanya santri-santri kalau di lembaga pesantren yang sangat feodal, biasanya tuh santri-santri sangat tidak dianjurkan untuk membantah guru, apalagi membantah kiai. Pinya dari mana gitu. Bisa sampai ke kesimpulan kayak gitu kan, itu juga jauh banget. Aku nggak tahu itu gimana prosesnya. Katanya ada yang menganalisis gitu, terus kesimpulannya ke sana. Aku juga nggak terlalu menyimak ya pergosipannya. Tapi gini Mas Hendra, aku kan namaku Kumaila Hakimah, itu nama asli gitu. Jadi track record aku bisa sangat mudah dicek gitu. Orang-orang yang kepo gitu sama aku ya, mereka bisa tahu aku lulusan mana, keluarga aku siapa gitu. Jadi untuk mengeceknya tuh sangat mudah sekali gitu. Dan gimana cara bilangnya ya? Masa aku bilang gini, enggak, aku bukan misionaris gitu. Aku nggak dibayar gereja untuk menghancurkan Islam. Lagian emang Mas Hendra setuju aku menghancurkan Islam gitu? Enggak lah. Lagian kan kalau misalnya Islam itu agama yang benar, agama yang diridhoi Tuhan, masa bisa dihancurkan oleh satu orang yang fana sih? Aku kan cuma menyampaikan pengetahuan, menyampaikan gagasan gitu. Masa Islam hancur gara-gara itu gitu? Jadi Mbak Kumaila ini kan seperti beberapa tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya, yang mencoba untuk masuk beragama itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh, tapi pakai nalar yang kritis gitu ya, pakai logika, rasio, dan rasa kan gitu sih, kurang lebihnya kan begitu ya. Bahwa kemudian itu dipahami sebagai yang kontradiktif, melawan Islam dan lain sebagainya, ini soal level kesempitan berpikir aja sih menurut aku secara pribadi gitu. Kayaknya tidak bisa menalar ke sana, karena penolakan yang aku dapat tuh kayak level kecerdasannya kayak level kecerdasan anak-anak gitu. Wah, ini ODGJ gitu. Wah, ini muka babi gitu. Atau kadang kayak preman banget gitu. Ini betina kita perkosa aja rame-rame. Yang kayak gitu. Yang menolak aku, bantahannya tuh kualitasnya segitu gitu. Apakah memang kalau mereka memang orang dewasa gitu, itu kan berarti menyedihkan sekali situasinya, itu suram sekali ya. Orang-orang dewasa di masyarakat kita masih banyak yang belum punya kapasitas berpikir dasar aja untuk bisa membalas argumen atau untuk bisa punya kesopanan basic gitu. Kalau dulu kan ancamannya itu kan sampai mau dibunuh, diperkosa. Sekarang yang paling rame apa? Disuruh apa?
sekarang karena ada gosip aku itu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, jadi banyak yang nyuruh aku bunuh diri. Oh, nyuruh bunuh diri. Dan misalnya dulu itu aku punya riwayat depresi, dan aku pernah share itu, dan dalam beberapa interview juga aku mengaku itu. Aku pernah didiagnosis depresi, dan aku secara rutin terapi ke psikolog dan mengkonsumsi obat psikiatri. Dan itu banyak tahun yang lalu gitu, sudah lama sekali, dan itu pernah aku ceritakan, dan kayaknya mau membunuh karakter aku dengan itu. Wah, ini orang depresi didengerin gini, padahal depresi itu umum loh Mas Hendra. Kayak 1 dari 3 orang manusia itu pernah mengalami depresi di satu titik dalam hidupnya gitu. Nah, ketika misalnya aku mengalami depresi terus aku ke psikolog dan ke psikiater, itu kan tindakan yang tepat. Maksudnya apa yang dipermalukan dari situ gitu. Iya, malah yang ngata-ngatain aku, mereka jadi kayak orang gak waras. Iya, pembunuhan karakter aja sih ya. Dan tidak ada salahnya orang depresi itu. Bahkan karya-karya besar itu terlahir dari sebuah penderitaan yang besar, suffering gitu, masa-masa yang kelam, masa yang sulit. Yang itu ya saat kita berada di situ ya kita lalui, kita cari solusi yang terbaik gitu ya. Tuh. Dan solusi yang solutif buat aku saat itu ya mengunjungi ahlinya gitu. Aku ke psikolog dan ke psikiater gitu. Menurutku itu yang harusnya dipelajari masyarakat kita, bahwa kalau misalnya kita depresi, berobat. Dan kalau misalnya ada orang yang kita kenal sedang depresi, berikan dukungan, bukan dicaci maki. Itu tuh kayak, padahal kita tinggal di abad ke-21 ya, di mana ilmu kesehatan sudah maju gitu, teknologi sudah maju, tapi cara berpikirnya masih kayak manusia goa gitu. Aku nggak paham deh. Yang seru itu kan temen-temen di Ngaji Roso gitu, terima Mbak Kumaila, welcome banget gitu ya, komennya bagus-bagus, antingnya lucu, nah kayak gitu ya komen itu yang bener ya. Iya benar. Oke, nah apa Mbak Mela pentingnya menyaring informasi agar kemudian di zaman seperti ini kita itu nggak gampang percaya gitu ya, apalagi di era medsos gitu, banyak ulama dadakan, banyak tiba-tiba aja tanpa silsilah yang jelas muncul Gus ini, Gus itu, terus kemudian dia berusaha untuk mencari legitimasi, dulu ibuku, ayahku ini makanya aku dipanggil Gus, itu nggak salah gitu. Sehingga kalau udah jadi Gus, jadi kiai, jadi ulama, ya cari nafkah lebih gampang dan lain sebagainya gitu. Ini fakta real di lapangan. Aku sering bertemu orang-orang seperti itu gitu. Gimana Mbak Mela? Kalau misalnya konteksnya adalah supaya orang-orang tidak mengeksploitasi status sosial yang semu, itu gini sih sebenarnya dalam tradisi Islam sendiri kita kan masih mengagung-agungkan, misalnya gini, kalau belajar Islam sanatnya dari mana? Sanatnya dari siapa? Gurunya siapa gitu. Jadi kita sebagai masyarakat masih sangat melihat otoritas, masih ada senioritas itu dengan sangat kuat gitu, sehingga kalau misalnya kita bukan siapa-siapa, kita akan di dalam masyarakat muslim itu akan gak dianggap. Dan itu kayaknya orang-orang yang mengaku Gus atau Ustadz dadakan gitu, mereka mau mengisi status itu untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat secara instan gitu. Orang masyarakatnya juga polos-polos kan. Maksudnya dia untuk menjadi ustadz, bisa aja jadi ustadz tanpa pernah mengenyam pendidikan Islami, itu kan sebenarnya bisa aja asal dia pintar ngomong gitu. Atau misalnya dia mengaku-ngaku anak siapa supaya mendapat penghormatan itu gitu. Nah, aku sendiri mencoba untuk tidak. Mas Hendra ini live nggak? Oke. Aku sendiri mencoba untuk fokus sama substansi dan enggak tidak terlalu mengemfasiskan pada kualifikasi pendidikan aku atau bahkan orang tua aku. Itu hal yang aku relatif nggak mau bring up kecuali terpaksa ya. Oke, Mbak Mila. Jadi apalagi kalau kemarin gitu ya Mbak Mela, kasus-kasus di
di beberapa pesantren yang kemudian terungkap ada seorang santriwati yang diperkosa dan lain-lain gitu kan, muncul kan kemudian di dalam sebuah dialektika teman-teman yang cangkruk di mana-mana itu diskusinya gimana ini, tokoh-tokoh agama banyak yang jadi pemerkosa gitu ya, agama pemerkosa dan lain-lain gitu. Nah, masih relevan gak kita itu di era seperti ini begitu menghormati orang yang selama ini kita juluki sebagai ulama lah dan lain-lain kayak gitu? Menurut Mbak Mela gimana? Aku sangat setuju untuk kita menaruh otoritas ulama dan sebagainya tuh pada porsinya aja. Kadang orang kan berlebihan, dan itu digalakkan juga di pesantren kan. Itu pesantren yang kalau lewat, ada gurunya lewat, dia kayak jadi jalan jongkok atau jadi kayak menurut atau kayak sendalnya dicium, hal-hal yang kayak gitu. Dan sendalnya dicium? Iya kayaknya ada gitu. Udah gitu, itu juga kan ditambah lagi misalnya ada kitab-kitab yang memang mengajarkan adab kepada guru, terus dipraktekkan secara berlebihan gitu. Nah, gurunya sendiri suka merasa punya otoritas atas keberkahan ilmu muridnya gitu. Kamu nanti kalau misalnya tidak takzim sama guru, tidak memuliakan guru, nanti ilmu kamu nggak berkah gitu. Udah belajar capek-capek, ilmu nggak berkah gitu. Jadi orang susah gitu, atau jadi orang celaka. Tapi itu somehow kayak nggak applies ke dirinya ya. Kalau misalnya gurunya hidupnya apes, kita kan nggak akan bilang itu karena dia ilmunya nggak berkah. Menurutku itu masalah yang paling krusial sih dalam masyarakat Muslim, dan akan membuat kita nggak kemana-mana selama kita masih bergantung pada otoritas. Kita nggak punya kemandirian berpikir secara kolektif. Dan ini juga sama para intelektual Muslimnya kan masih suka ada yang kayak belajar harus ada sanatnya, gurunya jelas. Dan guru yang mereka maksud guru jelas itu kan guru yang populer kan. Maksudnya aku bisa aja punya guru yang hebat banget keilmuannya, tapi anggaplah karena masyarakat terlalu naif untuk bisa mengakui kehebatannya, terus guru itu dianggap sesat atau dianggap liberal atau semacam itu gitu. Ini udah mah nggak ada standarnya, udah nggak ada karena kita nggak punya standar otoritas kayak gini. Jadi ada nih kelompok masyarakat atau individu-individu yang ingin mengeksploitasi hal ini gitu. Jadi pemimpin agama dadakan gitu. Pemimpin agama dadakan. Ya. Dan itu kayaknya tidak hanya soal religion ya. Spiritualitas yang banyak orang religion sekarang lari ke sana, itu kan juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi bagaimana kemudian seorang guru spiritual memanipulasi pikiran murid-muridnya dan lain-lain, itu ya ternyata sama-sama aja. Nah, maksudku dengan hadirnya Mbak Mela ini, sarannya seperti apa sih teman-teman itu biar ketika kemudian mendengar sesuatu yang dibungkus dengan spiritual, agama, itu nggak langsung percaya gitu loh, nggak langsung mengamini gitu. Itu tipsnya gimana kalau Mbak Mela? Tipsnya skeptis dulu. Skeptis dulu? Iya. Okay. Jadi kalau misalnya ada guru spiritual bilang, kamu supaya misalnya muka aku jerawatan, supaya jerawatnya sembuh, nih dibasuh pakai air doa dari aku dulu gitu. Terus nanti aku akan tanya doanya apa, kandungan airnya apa, terus gimana caranya air ini bisa punya efek ke kulit aku misalnya. Kita tuh suka berpikir lompat karena kita nggak peduli sama alur pikir ya. Kita cuma peduli sama premis, terus tahu-tahu kesimpulannya kemana gitu. Nah, Kumaila sepanjang hidupnya belajar di pesantren, tiba-tiba gosipnya misionaris Kristen gitu. Nah, aku nggak tahu itu alurnya gimana gitu. Nah, dan itu yang banyak terjadi, abuse yang terjadi di guru-guru spiritual dan para pemimpin agama itu kan. Misalnya mereka bohongin
perempuan-perempuan yang muda dan polos ini dengan biasanya bohonginnya gimana sih? Mereka kan biasanya juga nggak berani untuk nggak nurut ya. Biasanya santri-santri kalau di lembaga pesantren yang sangat feodal, biasanya tuh santri-santri sangat tidak dianjurkan untuk membantah guru, apalagi membantah kiainya gitu. Jadi dia tahu nih, si kiainya, si ustadznya tahu nih cewek muda cantik, kalau misalnya gue suruh ngapain dia nggak bakal nolak gitu. Karena otoritas dia udah legit nih gitu. Ya bisa itu disalahgunakan powernya. Padahal sebenarnya kan itu kan power yang semu. Padahal sebenarnya tidak ada penaltinya untuk kita meragukan apa yang disampaikan oleh para pemuka agama. Iya sih, nggak boleh bantah, bahkan mau ketemu aja susah gitu ya. Jadi kayak zaman kerajaan gitulah ya. Yang terakhir soal pesantren pelosok yang di Jombang kapan hari itu kan sampai geger gitu kan. Dan sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu udah banyak, cuman karena nggak terekspos di media sosial aja gitu, kayak ya udahlah seperti angin lewat aja gitu. Iya. Tapi satu yang menarik tadi soal tuduhan misionaris gitu ya. Misionaris. Padahal banyak loh teman-teman Nasrani yang sempat marah-marah sama Kumaila itu gara-gara Kumaila bicara tentang apa ya? Siapa yang menghamili Bunda Maria ya? Iya betul. Nah itu gimana sih ceritanya itu? Iya, sebenarnya kan Ibu Maria atau Maryam itu kan bukan cuma sosok yang ada di dalam doktrin non Kristen ya. Itu juga kan di ajaran Islam kan ada cerita Ibu Maryam kan, dan cerita Nabi Isa yang lahir dari perawan Maryam gitu. Nah itu kan cerita yang sama-sama kita share sama orang Kristen. Nah jadi aku penasaran dengan asumsi bahwa tidak mungkin perempuan bisa hamil tanpa dibuahi, aku jadi penasaran nih siapa yang menghamili Ibu Maria. Dan aku cek ceritanya di Quran, aku cek ceritanya dari Perjanjian Baru. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru dan di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Gitu. Karena ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih, ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama, itu catatan Kristen yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya, karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan gitu. Nah aku penasaran aja sebenarnya. Tapi yang apa ya, kalau aku kan menerima kebenaran dari siapapun lah ya, yang ngomong yang penting tuh kita tuh pakai rasio, pakai rasa, tidak terus kemudian apa katanya kitab ini, kitab itu gitu kan. Rata-rata kan gitu ya, sehingga ketika kemudian Kumaila mengkritisi misalnya tentang apa yang udah disampaikan tadi gitu, tentang kisah-kisah Nabi yang nggak masuk akal gitu, itu tuh orang tuh langsung ngejudge gitu, ini orang ngawur, ini omongannya nggak jelas gitu.
kamu ketika kemudian banyak orang yang komen-komen kayak gitu, responmu gimana, Mbak? Kalau bisa aku jelaskan dalam kolom komentar singkat aku jelaskan, tapi biasanya sih aku abaikan aja karena aku sama kayak Mas Hendra, aku nerima informasi, nerima pengetahuan, ilmu dari mana aja asal alurnya ada nih, asal bisa dinalar pakai rasio gitu. Nah, sedangkan kayaknya gapnya, kesenjangan pengetahuan ya sama masyarakat yang pada repot itu, mereka tuh maunya yang namanya pengetahuan tuh harusnya berasal dari otoritas. Kalau bukan dari kitab suci ya dari ustadz-ustadz. Nah, kayak misalnya waktu aku bilang kisah nabi-nabi di kitab suci itu dongeng, itu kan karena itu sebenarnya bukan kata aku gitu, bukan aku berfatwa gitu. Tapi memang para sejarawan di dunia ini tidak bisa mengkategorikan cerita-cerita di dalam kitab suci sebagai fakta sejarah karena memang susah diselaraskan dengan lini masa sejarah gitu. Ini letaknya ada di mana, dan belum lagi cerita-cerita yang ajaib gitu ya, cerita-cerita mukjizat itu kan cerita-cerita yang melanggar hukum alam, dan biasanya yang kayak gitu itu kan cerita-cerita di legenda atau dongeng gitu. Nah, kalau misalnya nggak setuju sama yang aku bilang, ya coba buktikan gitu. Buktikan bahwa kisah-kisah nabi di kitab-kitab suci itu memang fakta sejarah dengan penjelasan selain karena kitabnya bilang begitu gitu. Tapi berikanlah alurnya gitu. Kasih gitu alur pemikirannya. Ini loh bukti bahwa ini benar terjadi. Jadi waktu itu tuh aku ada orang-orang yang kayak arkeolog gitu, dia mencari jejak-jejak hidup, kayak jejak-jejak hidup Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tapi biasanya ini sih kayak biblical scholar, biasanya ilmuwan-ilmuwan Kristen ya yang udah lebih dulu. Itu mereka nyari sisa-sisa ya hidup nabi-nabi ini, hidupnya di mana gitu, peninggalannya apa, dan itu tuh mereka gagal menemukan gitu. Dan ya aku ngikut dari situ aja. Berhubung kita sama Kristen sama Yahudi ini kan kita share, kita berbagi lini masa sejarah yang linear gitu. Dan secara teologis juga masih banyak kemiripan gitu. Enggak, berarti sampai sejauh ini Mbak Mela tidak percaya dengan kekuatan sesuatu yang dibilang sebagai mukjizat karena itu bertentangan dengan hukum alam dan lain-lain, itu sampai sejauh ini tidak percaya? Jika ada sesuatu terjadi di luar hukum alam, maka itu sesuai hukum alam. Jika itu bisa terjadi ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa melawan hukum alam. Nah, cuman kan kita tidak punya alternatif penjelasan dari mujizat-mujizat ini gitu. Dan memang kan mujizat itu kan tujuannya supaya orang-orang percaya kan, untuk bukti gitu. Kalau sekarang mungkin mujizat-mujizatnya bisa di-perform oleh Kang Abu Marlo waktu masih jadi pesulap gitu. Para pesulap-pesulap sekarang kan bisa para ilusionis itu mungkin kalau mereka hidup di zaman yang tepat mereka bisa jadi nabi kali. Oke deh. Gini Mbak. Aku pengen ngajak Mbak Mela untuk masuk ke ini kan orang tuh banyak yang berdebat nih. Ini semesta, alam semesta ini, apakah kemudian dia itu sebenarnya wajib harus ada yang menciptakan, atau bisa jadi dia ada dengan sendirinya gitu, bahkan sebagai manifestasi dari sumber dari segala sumber yang kita maknai sebagai kekuatan terbesar yang namanya Tuhan dan lain-lain gitu. Perspektifnya Mbak Mela tentang hal ini gimana? Sebenarnya kan memang segala sesuatu yang ada itu kan ada penyebabnya gitu ya, ada pemicunya. Cuman kan masalahnya yang kita nggak tahu apakah penyebabnya atau pemicunya itu harus pasti absolut Tuhan gitu. Itu kan hal yang kita nggak bisa tahu aja. Kalau misalnya orang beriman pasti bias konfirmasinya pengennya hal itu menjadi penguat imannya gitu. Ya udah, karena toh bagian itu tuh nggak bisa kita apa-apain gitu.
Oke. Jadi teman-teman nggak usah rame. Sekali lagi, Mbak Mela bukan misionaris gitu ya. Jadi Mbak Mela itu hanya menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya selama kemudian dia lama tinggal di pesantren gitu ya, menjadi seorang tahfidz Quran gitu. Ya aku bahkan aku nggak ngerti kekristenan. Aku nggak pernah menyampaikan doktrin Kristen sekalipun. Kalaupun aku punya wawasan tentang kekristenan, yaitu karena wawasan tongkrongan gitu, atau karena perpanjangan belajar Islam kayak itu, kayak aku cari tahu tentang Ibu Maria karena aku penasaran sama Maryam gitu loh. Dan karena aku sepanjang pendidikan aku di pesantren, aku kuliah S1-nya juga tafsir. Jadi kebayang nggak sih Mas Hendra, lingkungan aku tuh santri-santri semua. Aku terbiasa hidup di masyarakat yang homogen gitu. Kalaupun aku punya teman-teman non-muslim, itu paling pas sekolah tuh teman-teman olimpiade gitu. Jadi kita cuma ketemu kalau lagi musim olimpiade doang gitu. Atau pas udah dewasa sekarang ya di komunitas-komunitas hobi gitu. Jadi nggak ada gitu orang gereja kamu aku gaji ya hancurkan Islam gitu. Ini kayaknya orang Islam ini memang punya kewaspadaan yang aku nggak tahu ya, paranoid banget gitu. Tapi kayak hatersmu sekarang mulai masuk sini semua deh, Mbak. Oh iya, pada bilang apa? Hai semuanya, sehat-sehat ya. Gini. Cek mahar katanya. Cek mahar apa? Tahu. Oh, nggak ngerti. Tapi gini, ngomong-ngomong ya, kenapa sih ini mayoritas ya, kalau circleku kan banyak ya teman-teman Muslim gitu, sama orang Kristen tuh kayak gimana gitu, beda sama agama lain, misalnya kayak Hindu sama Buddha itu beda gitu. Padahal kalau kita ngomong, mungkin dirimu yang lebih paham tentang sejarahnya Nabi dulu kan katanya juga dibantu seorang raja yang Nasrani, yang Kristen gitu. Itu gimana sih menurutmu, Mbak Mela? Kita itu circle kita ya, teman-teman yang khususnya Muslim gitu ya, sama orang Nasrani itu kayak antipati banget gitu, kayak gimana gitu. Gimana sih menurutmu? Karena orang Kristen di sini banyak. Kalau zaman Nabi, ya, orang Islam tuh musuhannya sama Yahudi. Nah, yang Nasrani itu pas lagi zaman Nabi itu minoritas. Mereka udah mah jumlahnya sedikit dan secara politik juga nggak terlalu kuat. Nah, waktu Nabi ditolong Raja Kristen kan itu kan di Habasyah sana, di jauh kerajaan Kristen. Dan memang sama Kristen tuh nggak terlalu banyak sejarah kekerasannya gitu. Ya, yang banyak ribut ya sama Yahudi gitu. Oke. Yang banyak ribet malah sama Yahudi. Iya, tapi gitu. kalau di Islam malah orang Islam berantem sama orang Kristen gitu. Ini aneh, dan termasuk teroris Islam juga aneh. Kok ngebomnya gereja gitu, padahal kan gereja, rumah ibadah tuh nggak boleh diserang, bahkan pas lagi zaman perang gitu loh. Ini malah ditarget gitu. Kayaknya mungkin juga karena narasi-narasi permusuhan di kitab suci kan masih ada. Kayak walan tarudhu ankal yahuda dan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mikirnya orang Kristen sama orang Yahudi itu ya akan berusaha untuk membuat orang Islam tuh masuk Kristen terus gitu. Mungkin kecurigaan di situ ya. Tapi aku juga nggak tahu, lagi-lagi aku nggak tahu bagaimana misi misionaris Kristen tuh, mereka strateginya gimana gitu ya dalam menjaring jamaah. Itu aku nggak tahu sama sekali gitu. Pernikahan beda agama itu kan dilarang gitu ya. Padahal kita jatuh cinta itu ya muncul aja dari dalam, dan itu nggak peduli kamu anaknya siapa gitu ya, sukumu apa gitu, agamamu gimana, harta kekayaan orang tuamu berapa gitu. Nah, gimana sih menurut pikiran kritis Kumailah Hakimah tentang nikah beda agama yang dilarang ini? Dalam Islam kan tadinya boleh nikah dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab wa Taurat ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena awalnya kan orang Islam adalah kelompok yang sangat kecil, mau cari jodoh di dalam Islam susah. Nah, larangan untuk menikah sama non-muslim itu kan baru
setelah udah di Madinah, setelah udah besar, ketika udah butuh, Islam sudah butuh untuk punya identitasnya sendiri gitu. Dan pada prakteknya juga kan tidak se-strict itu gitu. Ada orang Kristen atau orang Yahudi, mereka kalau menerima Nabi, kalau tidak menolak Nabi, menerima Nabi itu Nabi, tapi tidak serta-merta masuk Islam, itu nggak apa-apa gitu kalau dulu. Cuman kalau ulama sekarang kan bilangnya orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi itu beda sama zaman sekarang, jadi udah nggak boleh, dan katanya sama aja kayak zina. Nah ini ketika kita menghukuminya pakai hukum agama ya. Dan benar kata Mas Hendra, kita kan jatuh cinta aja, karena kan jatuh cinta tuh instinktif ya. Dan kalau sama-sama manusia ya ya jatuh cinta aja, itu kan biologis gitu. Kalau agama membatasi ini, semua dasar alasannya kan dasarnya doktrinal gitu. Nggak ada misalnya kalau kamu menikah sama non Kristen nanti keturunannya cacat gitu. Maksudnya sebenarnya tidak membawa risiko yang konkret, tapi itunya ya dosa. Lagi-lagi penalti abstrak kayak dosa atau masuk neraka atau hal yang kayak gitu. Itu kalau aku ngelihatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara masif dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak gitu, yang tidak bisa kita timbang gitu. Karena Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Betul. Dan menurut aku nikah beda agama tuh membuat orang Islam secara umum merasa terancam gitu. Kayak aku nikah sama yang non Muslim, karena dilihatnya orang yang non Muslim adalah orang yang tidak selamat gitu, calon penghuni neraka gitu. Jadi mungkin itu juga bisa dilihat sebagai pengkhianatan gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita kesampingkan faktor agama, sebenarnya kan nggak begitu. Itu kan sesederhana, misalnya dia jatuh cinta atau merasa cocok, ingin hidup bersama, dan ya udah gitu. Tuhan, nah di sini juga kita kan jadi bingung gitu. Tuhan menciptakan kita manusia dengan hasrat-hasrat manusiawi, tapi kemudian hasrat-hasrat itu diminta untuk direstriksi, yang mana itu hasrat yang bukan destruktif ya. Kalau misalnya hasrat ingin membunuh orang atau melanggar hak orang lain gitu, tapi kalau yang bentuknya sebenarnya tidak ada kerusakan apa-apa, itu kan sebenarnya menjadi sasaran kritis kita juga gitu. Oke. Kalau kita ngomong soal larangan gitu ya Mbak Mila ya, tentang nikah beda agama, bahkan kemudian tidak sedikit loh mereka yang sangat bahagia menjalani kehidupan itu gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cinta lebih tinggi daripada agama gitu kan ya. Nah, larangan-larangan yang kemudian digembar-gemborkan oleh sales-sales agama tertentu lah, kita tidak spesifik ke salah satu agama. Bisa jadi di situ ada muatan-muatan kepentingan yang diakomodir lewat agama-agama itu gitu. Dan ini mungkin kalau bisa digeneralisir, jangan-jangan maju tidaknya sebuah negara itu juga ada kaitannya dengan agama gitu. Menurut Mbak Mila gimana? Bisa jadi ada ya. Cuman aku belum punya datanya secara utuh, jadi itu cuma dugaan doang. Terus apakah pernikahan
Tadi menarik Mas Hendra bilang cinta itu lebih tinggi di atas agama. Nah, pernikahan dalam Islam, nasihat-nasihat pernikahan gitu ya, dikasih ustadz-ustadz tuh kayak seolah kalau misalnya suami kamu galak ya sabar, kalau suami kamu minta apa nurut. Jadi kayak seolah nih kalau perempuan di dalam pernikahan yang membuat dia menderita, itu ibadah, itu memang kamu harus menderita gitu. Dan ini pernah ada penelitiannya, perempuan-perempuan yang rela berlama-lama dalam hubungan yang tidak membahagiakan, mereka semua religius. Mereka merasa itu perjuangan. Nah, ketika Mas Hendra bilang cinta di atas agama, mungkin orang yang religius bisa bertahan di dalam hubungan yang membuat mereka menderita, dan beneran nih hubungannya langgeng, tapi mereka penderitaannya langgeng gitu. Nah, sedangkan cinta itu kan yang membuat kita punya kapasitas emosi yang lebih ya. Kita jadi punya kapasitas lebih untuk bersabar. Kita sabar sama orang itu ya karena kita cinta. Kita punya kapasitas untuk memahami, kita jadi mau dengerin dia. Kita rela menghabiskan hari-hari kita sama dia. Itu semua kan karena cinta, bukan karena agama. Tapi agama ini berguna buat dia bisa nerima penderitaan. Soalnya kalau misalnya anggaplah aku mencintai seorang laki-laki karena dia baik, terus dia jadi orang jahat nih, cintaku luntur. Ya aku nggak cinta lagi sama dia, aku tinggalin dia. Tapi kalau misalnya aku punya agama, aku religius, aku melihat dia adalah imamku, ini adalah cobaanku, ya aku akan melihat itu jalan yang harus aku tempuh gitu. Aku akan melihat pernikahan itu suci melebihi dari apa yang sebenarnya segala hal, segala konsep yang kita sakralkan itu kan sebenarnya tidak sakral, tapi manusia ini yang menyakralkannya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, seolah-olah kita ini kalau yang di negara kita loh ya, di Indonesia gitu ya, kita itu seolah-olah ingin mempertahankan cinta, tapi minta bantuan negara gitu. Ya nggak sih? Ini ada yang komen menarik gini. Aku dulu gitu Mbak Mila, terlalu religius sampai bodoh terima aja diselingkuhin gitu katanya. Ini menarik ya. Dan biasanya kalau di Islam yang kanan banget, itu malah mereka mendemonize cinta. Dianggapnya cinta tuh dari iblis, dari setan, godaan gitu. Jadi cinta yang baik adalah cinta setelah menikah. Nah, ada nih pasangan-pasangan yang menikah jalur ta'aruf kan, jalur CV. Mereka nggak pernah ketemu, tahu-tahu nikah. Aku pernah ada di komunitas seperti itu dulu. Terus pada samawa nggak? Ya tergantung sih. Ya, tapi aku sempet. Tapi untung-untungan kan sebenarnya. Nah, tidak menjamin juga apakah yang jatuh cinta duluan itu akan bahagia dan langgeng, itu juga nggak jamin. Cuman kalau misalnya perjodohan, aku jadi ketawa 2 kali aku lari dari ta'aruf. Jadi inget masa lalu. Aduh, gila. Kalau perjodohan random itu kan lebih tinggi risikonya. Kita nggak kenal orang itu, kita bahkan nggak tahu apakah bisa jatuh cinta gitu. Karena lagi-lagi tadi jatuh cinta itu kan biologis, itu bukan hal yang bisa kita sengajakan gitu. Kita berusaha untuk bisa jatuh cinta sama orang ini, itu kan nggak bisa, itu sesuatu yang sifatnya instingtif gitu. Kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita nggak bisa merencanakan jatuh cinta dengan siapa. Iya, dan bahkan kita juga tidak bisa merencanakan orang lain supaya jatuh cinta sama kita. Kalau misalnya kita udah baik banget sama orang ini, terus kalau dia cintai luntur ya luntur aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, mesti akan gesernya ke perselingkuhan gitu. Bisa nggak sih sebenarnya orang itu setia gitu secara fitrah, itu tuh bisa apa enggak menurut Mbak Mila? Secara fitrah, kalau misalnya fitrah di sini ngomonginnya adalah kecenderungan asli manusia, sebenarnya kecenderungan untuk selingkuh itu ada.
di manusia. Tapi apakah manusia tuh bisa setia, yang setia solid? Ya tentu bisa. Ya aku biasanya ngelihatnya dari cara dia mengendalikan diri. Dia punya pengendalian diri yang bagus enggak gitu. Dan biasanya orang yang peselingkuh itu mereka orang-orang yang bertindak dulu sebelum berpikir. Iya. Jadi ada keinginan diikutin, terus baru nanti akhirnya misalnya nyesel atau nutupin jejak atau gimana. Tapi orang yang terbiasa untuk berpikir dulu sebelum bertindak, nah itu adalah orang yang biasanya punya pengendalian diri yang lebih baik. Orang seperti Mbak Mela ini harus lebih banyak lagi di negara kita. Gitu. Setuju. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal perselingkuhan gitu ya Mbak Mela ya. Berarti secara prinsip sebenarnya yang membuat orang kemudian melakukan perselingkuhan itu menurut Mbak Mela apa? Kesempatan kah? Atau jangan-jangan sebenarnya pengen melakukan hal yang sama, hanya saja kesempatannya nggak ada gitu. Iya, atau ada sebenarnya orang yang kesempatannya sulit tapi dibikin-bikin ada kesempatan. Karena saking niat banget. Sebenarnya kita kan ketika kita berkomitmen pada seseorang, ketika kita jatuh cinta ke seseorang, itu kan tidak menghentikan kita dari bisa merasa tertarik ke orang lain. Nah, bedanya actionnya, apakah misalnya aku punya pasangan yang aku komit, kemudian aku tertarik nih sama laki-laki lain, apakah aku akan ngikutin keinginan, ketertarikan aku ke orang lain, atau ya aku abaikan aja gitu, aku abaikan perasaan aku, nggak aku follow up gitu, nggak diikutin perasaannya, atau aku ceritain aja ke pasanganku, ada orang yang menarik yang bikin aku penasaran gitu. Maksudnya anggaplah pasanganku adalah orang yang aku bisa dengan aman dan nyaman cerita apa aja ke dia gitu. Aku sih akan seneng ya kalau misalnya punya pasangan, terus pasangan aku cerita ke aku, terbuka gitu. betul, cerita ke aku ketika dia merasa tertarik sama perempuan lain. Cemburu ada, cuman aku akan lebih senang, lebih menghargai lah ya, bangga. Iya, aku akan senang. Oh, ternyata dia tuh senyaman itu loh sama aku sampai bisa ceritain ketertarikannya ke orang lain, tapi ceritanya ke aku gitu. Jarang-jarang tapi kayak gitu ya. Yeah. Tapi kalau di Arab orang selingkuh tuh diapakan sih, Mbak? Dirajam atau diapakan sih? Kalau di Arab tuh tradisi Arab nih ya, budaya Arab ya, ada rajam, ada kisos. Itu apa sih bedanya? Kisos itu kan hukuman. Dibunuh? Enggak juga, kisos tuh hukuman. Nah, salah satu kisos itu adalah rajam, cambuk. Oke. Aku nggak tahu Arab yang sekarang ya, tapi kalau dulu kan ada public beatings, ada pertunjukannya. Nah, cuman kan masalahnya untuk menerapkan rajam itu susah, Mas Hendra, karena kita harus menghadirkan Fatu biar bangati syuhada, 4 saksi, harus mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi itu benar-benar menyaksikan, kalau kata Nabi, menyaksikan bahwa benar-benar terjadi penetrasi gitu, bagaikan ember sumur tuh masuk ke dalam sumur gitu. Jadi mereka berempat nih memastikan perzinahan terjadi. Itu kan susah. Orang kan kalau berzina di tempat privat. Berarti CCTV nggak berlaku gitu ya? Nah, mungkin CCTV bisa berlaku kalau di ini modern ya. Cuman kalau di zaman Nabi itu juga susah dieksekusinya. Makanya rajam itu cuma terjadi 2 kali, dan dua-duanya dasarnya adalah pengakuan. Mereka minta dirajam, mereka merasa menyesal dan minta dirajam. Tapi kenapa ada kisos yang hanya kisos tidak berlaku untuk ayah yang ngebunuh anaknya? Kayak itu nggak tahu. Tapi memang begitu. Aturannya memang begitu. Kenapa ya kira-kira ya? Selain ayah terhadap anak, aku agak lupa suami terhadap istri ya, apakah ada kisosnya juga. Tapi budak juga tidak ada kisos. Kalau misalnya aku punya budak, terus aku membunuh budak aku tidak kena hukum kisos, tidak kena hukum. Kan kisosnya itu adalah ini, hukum mati. Kalau nyawa dibayar nyawa. Atau kalau aku nyelakain orang, kisosnya itu misalnya
itulah yang wasin bisini, kalau gigi balas gigi itu lex talionis itu. Kan tradisinya begitu. Jadi kalau aku bunuh orang berarti aku harus dibunuh juga. Cuman ada pengecualian kayak gitu. Ada kok di kitab-kitab fikih. Dan memang disadurnya dari sabda Nabi. Entah apa alasannya. Nggak pernah ada penjelasan. Dan memang kan sebenarnya di masyarakat Arab saat itu sangat hierarkal banget ya. Kayak perempuan tuh ya memang masyarakat kelas kedua gitu, dan anak-anak itu adalah milik orang tuanya. Konsep anak-anak ini adalah individu sendiri dan bukan perpanjangan orang tua, kan ini kan konsep parenting modern. Kalau parenting dulu kan orang tua anak ngikutin apa kata orang tua gitu. Tapi ada kan banyak ya, subscriber Ngaji Roso itu yang ceritakan ketika dia ditugaskan jadi bidan di sana gitu ya, bagaimana orang-orang Arab itu melihat wanita, caranya menatap dan lain sebagainya itu banyak yang negatif dari cerita-cerita itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang beribadah haji wanita dari Indonesia, terus kemudian dia sendirian tanpa suaminya dapat pelecehan seksual ketika lagi bareng-bareng lempar jumroh yang apa gitu prosesinya gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang bahwa benar seperti yang disampaikan Kumaila kapan hari, bahwa wanita istri 4 poligami itu sebenarnya untuk membatasi gitu. Iya nggak? Karena apa yang membedakan orang Arab sama misalnya sebut aja misalnya kayak orang Jawa gitu, orang Indonesia gitu, apa yang membedakan hasratnya lebih tinggi mereka untuk melakukan hubungan seksual? Menurutmu apa? Karena faktor apa? Aku tidak bisa menjawab secara definitif, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin dua tempat yang berbeda ya, Indonesia abad ke-7 dan Hijaz abad ke-7 gitu. Pas lagi zaman Nabi masih pada hidup bersuku-suku, kita kan di sini udah ada kerajaan-kerajaan, udah ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya. Udah ada kerajaan-kerajaan lah, secara politik kita udah lebih solid kayaknya dibanding di sana yang dikit-dikit perang suku gitu. Dan aku nggak tahu apakah ini klaim yang benar atau tidak, tapi aku rasa sebenarnya di Indonesia tuh peradaban moral dan sosialnya tuh kayaknya sudah lebih maju daripada di Arab sana. Dan kita kan udah punya agama sendiri sebenarnya. Kita kan punya agama-agama leluhur gitu. Lokal ya. Agama-agama lokal. Malah agama-agama resmi sekarang tuh agama impor semua aja. Iya. Agama bumi. Gitu iya ya. benar. Biasanya memang manusia masyarakat tropis tuh Tuhannya itu alam gitu kayak. Ya makanya kan mbah-mbah kita yang masih hidup sekarang gitu kan sering kan mengatakan bahwa sebelum adanya agama-agama impor itu masuk, orang Jawa tuh udah menemukan Tuhan, udah menemukan Gustinya sendiri, udah ketemu ini itu dan lain sebagainya gitu. Justru sekarang yang jadi masalah adalah karena kemudian kita terpesona dengan ajaran-ajaran impor, kita menjelek-jelekkan punyaan kita sendiri. Nah, hadirnya Ngaji Roso itu salah satunya untuk itu sih ya, untuk mengembalikan oke lah kamu pakai miliknya orang lain, tapi jangan melupakan punyamu sendiri, apalagi menjelek-jelekan, nanti kamu kualat gitu ya orang Jawa gitu kan gitu. Tapi sekarang teman-teman udah mulai banyak yang paham lah ya tentang tentang mana yang berbobot ya, mana yang batu, mana yang kapas gitu, kira-kira teman-teman udah mulai aware ke situ. Mbak Mila, dalam konteks agama gitu, Rasulullah katanya kan melakukan sebuah perjalanan Mi'raj. Nah, Mi'raj dalam perspektifnya seorang Kumaila itu apa sebenarnya yang terjadi dengan Rasulullah, dengan Nabi? Yang perlu kita tahu ketika
peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi itu sedang berduka ya. Nabi itu lagi tahun duka, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ditinggal anaknya juga. Dan Nabi saat itu tidur di masjid, bermalam di masjid. Balik-balik Nabi bilang Nabi habis melakukan Isra Mi'raj gitu. Habis ke surga via Yerusalem. Nah, ini apa namanya? Itu kan cerita yang sangat luar biasa ya. Saat itu juga masyarakat sana banyak yang nggak percaya dan banyak yang menyangka Nabi nih entah kena sihir atau entah gila. Itu tuduhan yang banyak gitu, dan tuduhan itu baru surut setelah Abu Bakar bersaksi bahwa apa yang Nabi Isra Mi'raj itu nyata gitu. Makanya disebutnya kan as-siddiq gitu, yang membenarkan gitu. Bukan bersaksi sih, yang membenarkan aja. Jadi sebenarnya saat itu nggak ada saksi. Nah, cuman yang jadi masalah itu kan, jadi ada dua kubu nih di dalam Islam. Ada yang percaya bahwa perjalanan itu benar terjadi secara fisik gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mempercayai itu, berarti kan iman kita kurang dong. Berarti kita nggak percaya kesaksian Nabi. Nah, ada kelompok orang yang merasa, oh ini kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dalam semalaman bisa Nabi kan berarti dari Madinah dari Mekah atau dari Madinah ya? Masjidil Haram. Dari Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Yerusalem, habis itu ke surga. Terus pulang lagi. Nah, itu kan dari Mekah ke Yerusalem itu tuh jauh banget, 1.500 kilo ada deh kayaknya. Itu kan perjalanan hijrah itu adalah hijrah itu mahal, berhari-hari dan bisa memakan korban nyawa. Nah, Nabi sebenarnya nggak pernah kemana-mana selain ke Madinah. Nabi belum pernah ke Yerusalem. Maksudnya kalau misalnya selain Isra Mi'raj itu, Nabi itu belum pernah ke Yerusalem atau ke Persia atau ke Romawi gitu. Karena memang perjalanan dari Mekah ke Madinah aja itu udah berat gitu. Apalagi ke Yerusalem, terus ke surga itu kan ceritanya panjang banget ya, ketemu nabi-nabi. Itu riwayatnya ada banyak banget. Dan itu sangat ajaib. Tentu kalau misalnya pakai pendekatan skeptis akan sulit sekali menerima cerita itu. Cuman ada sebagian ulama kita yang merasa Isra Mi'raj itu bisa kok diimani sebagai perjalanan ruh gitu. Jadi Nabi tuh kesana tuh ya ruhnya yang berjalan gitu. Nah, itu juga tapi dibantah kalau misalnya kita tidak percaya Nabi secara fisik memang mengendarai buruk gitu ke surga, itu berarti kan kita nggak percaya sama apa yang diceritakan Nabi, karena Nabi menceritakannya sangat deskriptif kan. Di langit keberapa ketemu siapa, langit keberapa ketemu siapa, terus ada ketok pintu segala, ternyata ada Nabi Isa gitu. Terus habis itu ada transaksi ritual sholat di situ berapa kali sehari. Itu kan ceritanya sangat ekstensif dan panjang. Lobby perintah sholat. Udah gitu juga konsultasi sama Nabi Musa, nih gimana nih diwajibin sholat berapa gitu. Terus abis itu ada cerita Nabi juga pas lagi mau ke surga diikutin sama jin, ada yang gangguin perjalanannya. Pokoknya ceritanya itu kan sangat panjang dan sangat luar biasa. Menurut aku sangat wajar jika ada yang ragu. Bukan serta-merta dia menjadi tercela atau menjadi murtad atau hal kayak gitu. Karena itu hal yang terlalu luar biasa aja. Aku tidak mau memperpanjang soal ini gitu ya. Tapi besok Isra Mi'raj ya? Iya, nanti dihujat. Mbak Kumaila tidak mau terbuka, bener-bener terbuka, takut dihujat gitu kan. Tapi seorang Nabi itu menurut Kumaila bisa salah nggak sih? Bisa. Kan Nabi sendiri mengakui pernah salah. Dalam konteks apa? Dalam konteks ngasih saran untuk bercocok tanam. Waktu itu Nabi ngasih saran apa, ternyata malah panennya jelek. Terus Nabi juga pernah salah memberi strategi perang.
Dan ya udah, dan terbukti salah, dan sahabat nanya gitu, ini pendapatmu atau wahyu Allah gitu. Nah itu tuh yang jadi masalah kan gitu ya, yang jadi persoalan itu kan bagaimana kemudian kita itu membedakan, si umat ini membedakan ini omongannya Nabi ini yang terbimbing atau kemudian yang dari egonya, dari nafsunya dia. Dan itu tidak hanya soal Nabi aja sih, sekarang guru spiritual kan banyak yang kayak gitu ya kan, yang kemudian dia mendeklar omongannya itu adalah kehendaknya Tuhan. Tapi kan oke lah ya, aku tidak memungkiri gitu, ada aliran-aliran tertentu gitu kemudian yang kita itu menjadi kayak terbimbing gitu sama Tuhan, sama semesta atau apalah gitu. Mungkin hasil dari pikiran yang jernih atau apa, aku nggak tahu gitu. Tapi kan kadang dimanfaatkan juga sama orang gitu, sama orangnya gitu. Oh ini aku dapat petunjuknya begini gitu. Nah Nabi itu bisa jadi seperti itu apa enggak menurut Kumaila? Aku nggak tahu. Tentu saja aku nggak tahu dan nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa konfirmasi. Tapi aku rasa juga sangat bisa dipahami kalau ada yang punya kecurigaan kayak gitu, karena kan kita tahu ada misalnya ketika Nabi menikahi Zainab gitu, menantunya itu kan wahyu Tuhan ikut campur, perang-perang itu kan juga wahyu Tuhan, pernikahan itu kan petunjuk Tuhan gitu, buat Nabi gitu. Jadi kan tuduhannya ya tentu aku nggak bisa tahu sih. Tapi wajar jika ada kecurigaan kayak gitu. Oke. Nah, tapi meninggalnya Nabi itu katanya diracun, bener apa enggak, Mbak? Itu ada hadisnya kok. Oke. Nanti kita bahas detail di segmen terakhir. Demikianlah video dari Kumaila yang dapat kita saksikan bersama, kiranya dapat menambah akan wawasan kita terkait keagamaan kita masing-masing. Ya sobatku, terima kasih buat semuanya yang selalu setia mendukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara di mana saudara berada. Dan mari juga kita doakan teman-teman kita yang di luar sana agar mereka mengalami pertobatan di dalam Kristus dan mereka boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati dan salam, sampai jumpa di video-video kami yang akan kami bagikan nanti. Ya, salam dan sampai jumpa.